Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hanifur Rahman. Bapak Guru, kita hari ini kita akan belajar tentang Google Madrasah. Melanjutkan tutorial sebelumnya, kalau kita sudah belajar secara dasar tentang Google Drive, sekarang kita coba masuk ke aplikasi yang lainnya, yaitu adalah Google Docs. Nah, Google Docs pada kali ini kita sudah memiliki Google Docs, yaitu contoh ini guru kolaborasi. Saya akan mencoba masuk ke dalam guru kolaborasi ini. Nah, Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai tutorial lebih dalam, nah di sini kita akan mengenal beberapa fitur yang ada di dalam Google Docs secara dasar saja. Oke, nah Bapak Ibu Guru, Google Docs itu adalah aplikasi pengolah kata yang dimiliki oleh Google. Seperti halnya aplikasi pengolah kata pada aplikasi yang lain. Nah, di sini di dalam Google Docs ini juga memiliki beberapa fitur yang sangat-sangat powerful apabila kita benar-benar bisa memaksimalkan fitur tersebut. Nah, nanti akan ada tutorial dari kami bagaimana kita berkolaborasi di dalam Google Docs ini. Tetapi kita belajar yang dasar terlebih dahulu. Oke, Bapak Guru, di sini kita ada namanya menu bar. Nah, di sini ada menu bar, ada file, edit, view, insert, format, tools, add-on, helps. Ini adalah semuanya namanya adalah menu bar. Sedangkan yang ada di sini, ya ini ada undo, redo, print. Nah, Bapak Guru bisa melihat satu-satu. Ini adalah namanya toolbar, tools bar, gitu ya. Toolbar gitu ya. Oke, agak belepotan saya. Baik, Bapak Guru, untuk apa namanya, kita mengenal fitur-fitur dan menu di dalam Google Doc ini. Yang pertama di menu file. Nah, di menu file Bapak Guru bisa lihat di sini tidak ada yang namanya menu save. Simpan, tidak ada. Kenapa? Karena karakter dari Google itu adalah dia secara otomatis penyimpanan berbasis awan gitu. Jadi apa yang kita rubah sedikit saja itu sudah akan berubah juga gitu. Nah, di menu file ini kita bisa menemukan ada menu berbagi, share, ada new, kita bisa membuat dokumen-dokumen yang lain dari sini. Open, make a copy, itu membuat salinannya kita, jadi save as, kemudian atau mungkin kita buat copy ya, misalkan ya di copy, file ini di copy jadi langsung di dalamnya. Kemudian kita bisa memberikan email berbagi atau mengirimkan langsung kepada seseorang. Jadi email file ini kepada siapa gitu, atau kolaborasi kepada siapa. Kemudian di sini dia juga berbagai multi download, jadi bisa dalam bentuk Microsoft Word ini ya, kemudian open document format, ODT, rich text format, RTF, PDF juga bisa, plain text, kemudian web page, kemudian ebook publication ya. Nah, ini sangat-sangat powerful. Jadi misalkan kita mengedit di sini, kemudian kita bagikan atau kita download dalam bentuk PDF, itu akan sangat-sangat berguna sekali Bapak Ibu Guru ya. Nah, kemudian make available offline. Nah, kalau Bapak Guru mungkin berpikiran Google ini hanya bisa digunakan untuk online. Nah, Bapak Guru di sini ada menu offline. Bapak Guru bisa mengaktifkan ini, maka ketika nanti internet terputus, listrik mati, kita masih tetap bisa bekerja gitu ya. Dan ketika nanti sudah tersambung lagi dengan internet, maka secara otomatis dia akan mensinkronkan. Nah, jadi perubahan yang terakhir itu akan tetap tersinkron dan tetap tersimpan. Nah, itu enaknya di situ. Nah, kemudian di sini ada menu ini yang paling saya suka sebenarnya, salah satunya adalah ini, version history. Version history. Jadi kita bisa melihat history atau riwayat dari dokumen ini. Jadi dokumen ini itu telah dirubah oleh siapa saja, oleh kapan saja, itu kita bisa mengetahuinya di sini. Jadi kalau misalkan kita nanti berkolaborasi dengan teman-teman kita, dengan seseorang, kita bisa melihat perubahan yang terjadi pada dokumen ini dilakukan oleh siapa saja. Nah, kalau kita menggunakan Google Workspace for Education dengan domain yang sama, kita akan langsung tahu namanya ini dan sebagainya. Tetapi kalau itu adalah bukan domain yang sama, itu akan nanti bernama anonim, itu yang akan sedikit
kesulitan kita mengetahui siapa itu gitu ya. Nah, ini rename adalah untuk pengganti nama, move untuk memindahkan seperti video sebelumnya tentang Google Drive kita memindahkan folder dan file. Add to shortcut to drive, jadi kita bisa langsung menampilkan file ini shortcutnya, jalan pintasnya ke Google Drive, kemudian buang ke tempat sampah. Publish to web, jadi kalau Bapak Guru punya website, nah itu bisa dipublish ini file ini, enaknya di situ. Dokumen detail, jadi detailnya dokumen. Nah, bahasanya bisa kita sesuaikan Bapak Guru. Jadi bahasanya kalau misalnya Bapak Guru tidak kesulitan misalkan menggunakan bahasa Inggris, kita memiliki bahasa Indonesia Bapak Ibu Guru, enaknya di situ. Jadi kita langsung, oh ini maksudnya ya itu ya. Nah, kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian page setup, nah ini untuk mengetahui. Dan di sini Bapak Guru mungkin kalau di aplikasi yang lain untuk folio itu kan kita harus melihat dulu berapa ukurannya. Nah, di sini sudah disediakan Bapak Guru oleh Google. Jadi ada folio. Jadi kita misalkan kita mau ngeprint atau kita bekerja menggunakan kertas berupa folio, kita tidak perlu mengatur lagi, sudah diatur di awal. Nah, kemudian kita bisa set as default. Jadi nanti semua file dokumen kita itu akan bersifat folio semuanya. Nah, enaknya di situ. Nah, oke. Nah, kita bisa berikan warna juga di sini, warna dari dokumen kita. Oke, Bapak Ibu Guru. Nah, itu salah satu kelebihan di dalam Google Dokumen. Oke, selanjutnya ada menu edit. Nah, ini kita bahas di video-video selanjutnya. Kita langsung saja. Nah, Bapak Guru bagaimana cara menuliskannya? Kita langsung saja Bapak Guru. Jadi misalkan kita ingin menuliskan sebuah kata tulisan di dalam Google Doc ini, Bapak Guru tinggal ngetikkan saja. Misalkan saya punya kata if I can Google, nah anyone can, nah, seperti ini. Misalkan saya punya tulisan seperti ini, kemudian ini saya besarkan. Nah, cara besarkan bagaimana? Ada di sini Bapak Guru, ada font size. Ini bisa kita klik atau kita klik di sini, maka kita bisa menyesuaikan. Misalkan 48. Nah, misalkan oh terlalu besar. Misalkan ini kita blok terlebih dahulu seperti biasanya, kemudian kita buat 30. Oke. Saya kurang suka dengan tulisan fontnya Arial. Oke, misalkan gitu Bapak Guru ya. Kita bisa mengganti di sini, dan Google sudah menyediakan Bapak Guru tanpa harus menginstal. Jika Bapak Guru kurang suka font-font yang ada di sini, Bapak Guru bisa memilih di sini di More Fonts. Nah, ada banyak sekali font-font yang disediakan oleh Google. Nah, Bapak Guru tinggal memilih yang mana yang sesuai dengan keinginan Bapak Guru. Nah, silahkan disesuaikan. Oke, misalkan saya lebih suka ke Roboto Bapak Guru. Nah, misalkan di sini Roboto, saya ambil yang medium. Oke, kemudian kita miringkan sedikit agak biar lebih gimana gitu ya Bapak Guru. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kita sudah kemudian mungkin Bapak Guru di sini ada bertanya-tanya, kalau di aplikasi yang lain kita bisa menambahkan word art gitu ya. Nah, di sini apakah bisa? Nah, Bapak Guru, di Google Dokumen ini kita juga bisa menambahkan word art loh. Nah, caranya bagaimana? Bapak Guru bisa klik insert. Nah, di sini kemudian di sini ada menu yang namanya ini image, image di bagian word art. Oke ya, sebentar, di bagian drawing. Ini bagian drawing Bapak Guru, maaf ya. Nah, karena biasa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, oke, di bagian drawing ini, nah kemudian kita klik new. Nah, kalau Bapak Guru menggunakan bahasa Indonesia, di sini ada gambarnya ada dua ya. Gambar ini image, satunya gambar untuk yang di sini. Kita klik ini new, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Guru caranya mencari bagaimana? Ada di bagian menu action, atau tindakan. Nah, Bapak Guru, di sini kita muncul apa? Itu adalah word art. Nah, kita bisa mengetikkan di sini Bapak Guru. Misalkan kita mengetikkan Google. Misalkan seperti ini Bapak Guru ya. Oke, kita ketikkan Google. Dan perintahnya use enter to save. Jadi kalau mau save kita enter. Kalau kita mau ke bawah kan klik shift dan enter gitu ya. Nah, kita mau cuma membuat Google, nah kita enter. Nah, maka otomatis akan jadi seperti ini. Nah, ini kok seperti ini saja. Saya mau merubah warnanya. Saya mau rubah dalam bentuk gradient. Nah, saya suka warna biru.
misalkan, atau hijau misalnya, hijau aja lah gitu ya. Oke, misalkan ini hijau yang ini ya, nah misalkan seperti itu. Terus garisnya saya buat warna putih, atau jangan putih lah, kuning atau merah, nah bisa seperti itu. Oh kok terlalu gelap ya, oke saya ganti ungu aja, atau misalkan ini, nah bisa seperti itu Bapak Guru. Nah sudah selesai. Setelah itu bagaimana Bapak Ibu? Kita tinggal klik save and close. Nah, maka akan otomatis dia sudah berada di sini. Nah, oke Bapak Ibu Guru. Ini adalah menu word art gitu ya. Kemudian Bapak Ibu Guru, ini yang paling saya suka ketika misalkan kita berada di dalam Google Dokumen. Biasanya kalau kita sedang mengetikkan apa namanya dokumen itu kan, kalau misalnya kita butuh gambar itu kan kita harus mencari dulu, kemudian kita tempelkan, ya kan seperti itu. Nah, di dalam Google Doc ini sudah disediakan fitur Bapak Ibu Guru, yaitu kita bisa menelusuri gambar. Nah, di situ caranya bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama di bagian insert di sini Bapak Ibu Guru, kita klik insert. Nah, ada image. Nah, di sini disediakan Bapak Ibu Guru, ada upload from komputer, ada search the web. Jadi kita mencari dari, telusuri dari web, ada upload dari komputer. Kalau Bapak Ibu sudah punya tinggal upload saja. Dan tersambung lagi dengan Google Drive. Kalau misalnya kita menyimpannya di Google Drive, kita tinggal ambil saja. Nah, Google Foto juga by URL. Jadi misalnya Bapak Guru sudah mencari di internet, terus mau saya simpan tapi kok penuh ya laptop saya ambil linknya saja. Nah, bisa Bapak Guru menggunakan by URL. Nah, kalau Bapak Guru menggunakan laptop yang terintegrasi atau support dengan webcam, Bapak Guru bisa kok menggunakan webcam ini. Jadi ingin memfoto wajahnya sendiri itu bisa, kemudian langsung dimasukkan di dalam Google Dokumen. Canggih enggak? Nah, canggih kan Bapak Guru. Nah, selanjutnya kita bagaimana? Kita mencari untuk yang search the web ini, kita klik search the web ini. Nah, misalkan kita mau mencari sekarang kan namanya Google Workspace ya, kita mencari Google Workspace lah, Google Workspace. Nah, misalnya seperti ini, kita enter. Nah, sudah disediakan Bapak Ibu Guru, kita tinggal memilih. Nah, kita tinggal memilih kita ingin yang mana sih ya, misalkan itu ya. Nah, misalkan saya ingin yang ini, Google Workspace, tulisan Google Workspace. Nah, tinggal kita insert atau sisipkan, maka secara otomatis dia sudah ada Bapak Ibu Guru. Dan kalau misalkan gambarnya seperti tadi, itu adalah PNG yang tidak ada backgroundnya. Jadi misalkan kita buat filenya ini, backset up-nya warnanya hijau, misalnya seperti ini. Nah, dia tidak ada putih-putihnya Bapak Ibu Guru. Enak kan? Nah, jadi kita tidak perlu menghapus backgroundnya lagi. Nah, kita kembalikan. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu Guru, di sini nanti Bapak Ibu Guru juga akan diajari bagaimana cara menambahkan komentar di dalam Google Dokumen ini. Nah, bagaimana caranya? Nantikan di video selanjutnya. Terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa jika video ini bermanfaat bisa di-share dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.